Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan perkebunan terjadi di Desa Dukuh, Kecamatan Kubu, Karangasem. Seorang warga negara Inggris dihajar warga usai menabrak 2 pengendara motor di daerah Sanur, Denpasar. Mencoba khasiat kuliner bakso dan lawar tupai di Tabanan. Kecamatan Kubu, Karangasem rawan kebakaran lahan. Belakangan ini di beberapa tempat di kecamatan ini terjadi kebakaran lahan. Sabtu pekan lalu di Banjar Candigehe, Desa Dukuh, petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku selama 5 jam untuk memadamkan api yang membakar lahan perkebunan dan lahan kosong seluas 2 hektar. Lahan yang terbakar terletak tidak jauh dari salah satu tempat galian C, sehingga petugas pemadam bersama warga berusaha melokalisir api agar tidak merembet dan membakar bangunan di galian C tersebut. Alhasil 1 unit alat berat dan 4 kendaraan berhasil diselamatkan. Warga mengatakan api diketahui sekitar setengah 10 pagi dan dengan cepat membesar karena tiupan angin. Ya, kemarin kita menerima laporan sekitar jam 9 lebih, ternyata ada kebakaran lahan di wilayah Dukuh di Cenigare. Kemudian kami luncurkan rekan yang jaga di pos Karangsokong untuk melakukan pemadaman di lokasi tersebut, dan sekitar kurang lebih pukul 3 ya. Pukul 3 terjadi juga kebakaran rumah di wilayah Dusun Batu Dawe, dan kita berangkat lagi ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Dalam 3 minggu terakhir sudah 3 kali kebakaran lahan terjadi di Desa Dukuh. Oleh karena itu warga diimbau untuk selalu waspada karena sudah memasuki musim kemarau dan tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar karena lahan kering mudah terbakar dan api cepat membesar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Caranya nih. Biar kepalanya mau balik. Sini duduk, sini duduk. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Karangasem sejak Januari hingga Juli 2024 terus meningkat. Saat ini angkanya sudah tembus 1.400 kasus. Untuk menekan penularan kasus gigitan HPR, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem terus menggencarkan vaksinasi rabies dengan menyasar ke daerah yang masuk zona merah rabies. Dari data Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem menunjukkan, dari sekitar 1.400 kasus gigitan HPR, yang positif rabies sebanyak 38 ekor. Dinas Pertanian Karangasem menerjunkan seluruh vaksinator untuk mempercepat proses vaksinasi HPR secara serentak di seluruh kecamatan di Karangasem. Vaksinasi tidak hanya hewan piaraan yang dikandangkan, namun juga yang diliarkan pemilik. Untuk estimasi populasi itu ada sekitar 2.124 anjing di Kelurahan Sebagan. Artinya dari populasi estimasi itu kita sasar minimal 80%-nya itu dapat kita vaksinasi. Sampai kapan akan dilaksanakan vaksin? Artinya untuk jadwal sendiri sekitar 3 mingguan lah di sini untuk Kelurahan Sebagan. Ada kendala nggak Pak? Untuk kendala seperti biasa kebanyakan anjing liar itu masih menjadi seperti kendala. Terus yang selanjutnya itu ada anjing tetapi pemiliknya tidak ada di rumah seperti yang kita saksikan tadi. Tetapi lewat kerjasama kepala lingkungan mungkin hal tersebut bisa diatasi. Jumlah populasi anjing di Kabupaten Karangasem diperkirakan sekitar 81.000 ekor dan saat ini capaian vaksinasi rabies sekitar 45.000 ekor
atau baru mencapai 56%. Petugas vaksinator menghadapi kendala diantaranya ketika datang pemilik anjing tidak ada di rumah, serta beberapa anjing sangat agresif saat akan divaksinasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Hingga saat ini KPU Karangasem masih menunggu berkas perbaikan syarat dukungan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Data tersebut belum bisa dicek di aplikasi Silon KPU RI karena tim bakal calon perseorangan belum memasukkannya ke aplikasi. Bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan, yakni pasangan Iwayan Kari Subali, I Ketut Putra Ismaya Jaya, masih memiliki waktu untuk mengunggah berkas perbaikan syarat dukungan yang masih kurang. KPU memberikan batas waktu pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.59 WITA. Menurut kabar yang diterima KPU Karangasem, tim calon perseorangan saat ini sedang mengunggah 4.000 KTP dan surat pernyataan dukungan ke aplikasi Silon. Sampai hari ini belum ada informasi karena tahapannya kan berakhir tanggal 17 dari tanggal 13 kemarin. Dan memang sih kita tetap menjalin komunikasi, informasinya bahwa dari tim masih melakukan input di Silon. Nah, informasi lagi kemarin koordinasi dengan salah satu petugas penghubung, kemungkinan 2 hari akan memanfaatkan waktu maksimal. Artinya dia akan datang kemungkinan tanggal 17 di hari terakhir. Dan kemungkinan lagi mereka baru bisa menyampaikan sore hari. Karena mereka kan akan memaksimalkan jumlah dukungan untuk yang disetorkan kepada kita. Nah, artinya sebagai bentuk pelayanan kita tetap menunggu sampai batas akhir jam 23.59 pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 begitu. Seperti diketahui, bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan yakni Iwayan Kari Subali, I Ketut Putra Ismaya Jaya, maju dalam pilkada serentak melalui jalur perseorangan. Namun dari hasil verifikasi faktual, syarat dukungan masih kurang sehingga KPU memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. KPU Karangasem akan menunggu hingga berkas tersebut selesai diunggah dan disubmit di aplikasi Silon KPU RI. Lalu menyambut kedatangan tim calon perseorangan yang bersangkutan di KPU Karangasem untuk pengecekan dan pencocokan berkas administrasi yang sudah diunggah di aplikasi Silon KPU RI. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.